Kembali saya ingatkan bahwasanya memang dosa itu harus segera ditinggalkan, dijauhi, dan kalau dikerjakan berarti harus dihentikan dan dibersihkan bekas-bekasnya. Karena dosa itu racun, penghancur, pembinasa, rusak. Rusaknya rumah tangga, hubungan antara suami istri, rusaknya hubungan antara orang tua sama anak, rusaknya antara bisnis sama partnernya, tetangga sama tetangganya, bahkan penyakit yang datang di tubuh seseorang, kegelisahan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai, semua itu kena dosa. Kalau apapun yang teman-teman sedang rasakan, yang kira-kira tidak disukai, tidak nyaman, dosa penyebabnya. Tidak ada yang lain. Janji Allah pasti benar, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan ketentraman jiwa, ya, ketenangan, luasnya rezeki, lapangnya dada. Semua itu ada janji, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin keluar daripada janji tersebut. Karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Jadi yang terbaik kalau kita merasakan ada masalah, apapun itu, sekecil apapun, langsung introspeksi diri. Berarti ada masalah hubungan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala yang terganggu. Jadi kapan hubungan kita baik sama Allah, Allah akan mudahkan dan berkahi semuanya. Jadi nggak usah sibuk mencari jawaban atau sebab dari orang-orang di sekitar kita. Sampai seorang salafus saleh mengatakan, saya melihat dan menyadari kalau saya punya dosa pada Tuhan Allah, justru karena adanya perubahan sikap dari pasangan saya. Berubah sikap saja itu sudah berarti efek dari dosa. Karena kalau kita baik hubungan sama Allah, nggak mungkin dia berubah sikap. Harusnya dia baik. Begitu juga anak-anak. Begitu juga tunggangan, kata orang itu. Tunggangan, kalau kita mau naik transportasi ada masalah. Begitu juga sampai tikus yang masuk ke dalam rumah. Ini sudah sering saya ingatkan, dari awal kita bahas buku ini ya. Begitu juga saya sering kasih contoh supaya mudah difahami, kalau dosa itu ibarat racun. Walaupun kita punya satu gentong susu, steril, sehat, kalau kita minum bagus buat tubuh kita, buat kulit kita, ya. Tetapi kalau ditetesin satu tetes racun, udah rusak semua susu itu. Nah itu ibaratnya dosa. Mungkin kita sholat, mungkin kita puasa, mungkin kita sedekah, tapi kita masih buka pintu dosa. Itu seperti racun yang merusak susu sekian banyak. Hilangnya kehusyuan dalam sholat, ya. Tidak bisanya kita konsisten atau komitmen menjaga ibadah, itu karena dosa semua. Karena dosa. Justru pernah ada orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah dan dia mengatakan begini, wahai imam, saya sekian tahun berbuat dosa tidak pernah saya rasakan ada siksaan Allah. Ya, dia ingin penjelasan. Maka Hasan Basri mengatakan, kamu keliru. Siksaan Allah sudah terlalu banyak datang kepada kamu. Bahkan bisa saja yang paling besar, tapi kamu tidak sadari. Kata orang itu, bagaimana saya memahaminya? Kata Hasan Basri, apakah selama kau buat dosa, kalau tidak salah disebut angka 2 tahun atau 3 tahun, sekian tahun dia buat dosa. Apakah selama kau buat dosa, kamu bisa bangun sholat malam? Dia bilang nggak bisa. Apa selama ini kamu bisa sholat on time, pas azan kamu bisa sholat? Dia bilang tidak. Apakah selama ini kau bisa jaga zikir pagi dan petang? Dia bilang tidak. Apakah selama ini kau selalu berhubungan sama orang tua untuk kau bakti padanya? Tidak. Apa kau bisa baca Quran? Tidak. Hampir semuanya ibadah terbengkalai. Kata Hasan Basri, itulah ya siksaan yang paling berat buat kamu. Karena kamu tidak dikasih peluang untuk beribadah. Umumnya umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, Allah sehatkan badan mereka. Allah luaskan rezekinya. Itu Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Mekah yang jahat-jahat, yang meninggal terbunuh di perang Badar, Bapak Ibu sekalian. Itu orang paling kayanya Mekah, paling sehat badannya. Kalau Bapak Ibu punya gambaran tentang masalah Abu Jahal itu dikenal orangnya tinggi, putih, kekar, tampan. Orangnya secara fisik menarik sekali di Mekah. Ya. Kaya raya, punya kedudukan. Tapi subhanallah, Allah alihkan dia dari keimanan karena kejahatan dia, karena maksiat kepada Allah, sembah berhala, ya. Kemudian dukung orang tawaf telanjang di Mekah, di Ka'bah, dan segala macam lah kesalahan yang mereka lakukan. Sampai kata Nabi SAW, sungguhnya ya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, 2 batu dari surga yang kalau bukan karena dosa-dosa Quraisy, maka niscaya keduanya akan mengeluarkan cahaya itu yang menerangi antara timur dan barat. Dosa bisa menghilangkan itu. Jadi kalau sekarang kita selalu tolak ukurnya tentang masalah
Oh, badan saya sehat kok, pekerjaan saya jalan, walaupun saya buat dosa ini dan itu. Ini pemahaman yang keliru. Pastikan akan ada hukuman datang, bahkan mungkin sudah datang tapi kita tidak sadari. Ya, terutama teralihkannya orang dari kenikmatan ibadah itu sendiri. Umat-umat sebelum kita, sekali lagi saya ingatkan, pada saat Allah mau binasakan, 3 hari lagi mereka akan dibinasakan. Kaum Lut, kaum Saleh, kaum Samud, maksudnya kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, Fir'aunnya kaum Nabi Musa. Itu beberapa hari sebelum Allah wafatkan, makin Allah sihatkan badannya, makin Allah buat mereka bahagia, gembira, agar Allah binasakan mereka di atas kegembiraan di maksiatnya itu. Itu bahaya sekali, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini sedikit mukaddimah prolog lagi mengingatkan tentang masalah judul kita, ya, karena sempat pekan lalu kita libur kami bimbing umrah soalnya. Jadi insya Allah kita harus hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar meramaikan majelis, tapi perlu kita sadari kita sedang belajar sesuatu yang kita butuhkan untuk panduan hidup kita ke depan.